Wawasan Nusantara, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang telah memasuki pembahasan bab terakhir dari PPKN kelas 10 SMA SMK MAMAK. Semoga materi dalam video-video yang telah dibuat dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Seperti yang kita tahu, Indonesia mempunyai budaya yang beragam. Oleh karena itu, perlu ada cara pandang dan sikap yang sama mengenai diri dan lingkungannya. Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Pada video ini akan kita paparkan pengertian wawasan Nusantara secara arti kata, arti hakikat, dan asas-asasnya. Pengertian wawasan Nusantara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang dibuat di Lemhanas pada tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Pengertian secara etimologis. Wawas, dari bahasa Jawa, yang artinya pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi. Wawasan berarti juga cara pandang atau cara melihat. Nusantara. Nusantara terdiri dari dua suku kata, yaitu Nusa yang berarti pulau atau kepulauan, dan Antara, yang berarti letak antara dua unsur. Nusantara juga berarti kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Berada di dua samudera, yaitu Hindia dan Pasifik. Dalam pengertian modern, Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Pengertian secara terminologis. Menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara, GBHN, tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TEP, MPR, yang dibuat Lembaga Pertahanan Nasional atau disebut Lemhanas pada tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Hakikat wawasan Nusantara. Keutuhan Nusantara dalam cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Yang berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup demi kepentingan bangsa dan negara tanpa menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, golongan ataupun perorangan. Jadi hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah secara nasional. Asas-asas wawasan Nusantara. Kepentingan yang sama, yaitu menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Lalu, keadilan yaitu kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Lalu, kejujuran yaitu
Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya, demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara hal itu harus dilakukan. Lalu, solidaritas. Bekerja sama, saling memberi, dan berani berkorban demi kebaikan orang lain tanpa melihat perbedaan ciri, karakter kebudayaan ataupun agama. Lalu, kerjasama, yaitu adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, sehingga dapat melakukan kerja kelompok dan dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Dan terakhir, kesetiaan terhadap kesepakatan, yaitu kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan negara yang didirikan, dimulai, dicetuskan dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908. Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Terima kasih telah setia belajar bersama dengan channel ini. jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dan jika ada saran pelajaran yang dibutuhkan silahkan isi kolom komentarnya.